Majelis Ulama Indonesia menyatakan akan mengeluarkan keputusan soal polemik Pondok Pesantren Al Zaitun. Apa bentuk keputusan itu? Fatwakah atau sekedar pernyataan sikap? Telah bergabung sama kami Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Asrorun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, gimana kabar Mbak? Baik Pak Asrorun, pertanyaan pertama adalah mengenai pemerintah menyatakan tidak akan membubarkan Ponpes Al Zaitun. Bagaimana dengan sikap MUI sendiri? Ya, itu menjadi ranah dan juga domain pemerintah untuk memastikan hak-hak pendidikan bagi para santri. Ya. Jangan sampai kemudian pengambilan keputusan itu kemudian merugikan orang-orang yang tidak bersalah. Majelis Ulama Indonesia dari awal memang tidak masuk kepada ranah institusi kelembagaan, akan tetapi lebih kepada pernyataan, kemudian pemahaman keagamaan dan juga praktek keagamaan yang disampaikan oleh PG ya. Pak Asrorun, artinya sebetulnya menjadi persoalan di Ponpes Al Zaitun adalah Panji Gumilangnya selaku pimpinan Ponpes atau institusi Ponpesnya sendiri, Pak Asrorun? Ya, investigasi dan juga penelitian Majelis Ulama Indonesia di tahun 2002 dan juga dilanjutkan di dalam proses investigasi dalam 2 bulan terakhir ini memang mengarah dan juga fokus kepada beberapa sikap dan juga pemahaman keagamaan yang disampaikan di ruang publik oleh PG sehingga menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat. Sementara yang terkait dengan aspek sistem pendidikan, kemudian kurikulum, dan juga praktek pembelajaran di pesantrennya, kita untuk penelitian kali ini tidak memfokuskan ya, karena memang di tahun 2002 hasil penelitiannya juga memang belum ditemukan indikasi kesesatan dalam hal kurikulum dan juga praktek pembelajaran sebatas pada saat informasi yang kita peroleh di 2002 itu. Baik, Pak Asrorun, penegasan kembali terkait penelitian ataupun penelusuran oleh tim MUI, apakah menemukan indikasi yang menguatkan soal dugaan penyimpangan pemahaman keagamaan di Ponpes Al Zaitun atau apakah juga menemukan temuan dugaan tindak pidana perdata? Ya, bukan cuma indikasi ya, MUI sudah menemukan dan juga menetapkan fatwa. Jadi dari beberapa masalah yang sudah diinventarisir, kemudian diklasifikasi menjadi beberapa masalah yang sudah terkonfirmasi, terklarifikasi, dan juga terverifikasi, kemudian dilanjutkan pada tahap pembahasan dan juga penetapan fatwa. Ada masalah-masalah yang masih di dalam proses verifikasi, validasi, dan juga klarifikasi. Nah, dalam hal ini, hari Selasa kemarin, tim pengkajian sudah melaporkan hasilnya ke rapat pimpinan harian Majelis Ulama Indonesia untuk ditindaklanjuti. Dan kami juga berkoordinasi dengan para pihak yang memungkinkan untuk bisa memberikan keterangan serta menindaklanjuti hasil pengkajian dan juga fatwa yang sudah ditetapkan. Baik, Pak Asrorun, tapi Panji Gumilang sendiri menegaskan bahwa ia tidak percaya dengan MUI. Kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Panji Gumilang berikut ini. Lembaga yang dihormati, Anda tampaknya tidak percaya pada lembaga ini. Dihormati kalau benar. Menurut Anda tidak benar? Nah, bagaimana? Tabayun saja nggak ngerti. Terus harga diri seseorang diinjek-injek. Dan dia itu LSM, Mas. LSM sama. Derajatnya itu sama dengan lembaga pendidikan ini adalah lembaga swadaya masyarakat. Mengapa harus meneliti sama-sama? Kecuali kalau sampean punya pangkat yang lebih tinggi, konstitusional, baru boleh. Kalau dia umpamanya DPA masih hidup,
kemudian mau meneliti, oh itu bagus. Karena apa? Konstitusional. Dewan Pertimbangan Agung. Nah, iya. Maka Tapi MUI menurut Anda nanti dulu. DPA kita usulkan supaya dihidupkan lagi, jangan yang LSM ini. Pak Asrorun, tanggapan Anda? Ya, terima kasih. Terkait dengan statement PG mengenai ketidakmauan bertemu dengan MUI dengan alasan bahwa MUI tidak tabayun sebelum melakukan penetapan fatwa. MUI menetapkan sesat, menetapkan komunis tanpa tabayun. Itu pernyataan yang gegabah dan justru jauh dari fakta. Karena apa? Karena yang pertama, hingga hari ini MUI belum menetapkan fatwa sesat atau tidaknya yang bersangkutan, dan MUI juga tidak pernah menetapkan fatwa terkait dengan komunis atau yang sejenisnya. Karena hingga hari ini MUI masih melakukan pengkajian setelah tim pengkajian melaporkan hasilnya di rapat pimpinan hari Selasa kemarin. Kemudian yang kedua, bahwa tabayun itu ada beberapa instrumen dan juga cara yang dilakukan. Pertemuan dengan Pak PG ini menjadi salah satu cara di dalam upaya klarifikasi dan juga tabayun untuk memvalidasi dan juga mencari kebenaran atas fakta-fakta yang kita miliki dan juga data serta masalah-masalah yang sudah masuk di Majelis Ulama Indonesia. Tetapi pertemuan dengan yang bersangkutan bukan satu-satunya cara. Kita memiliki sumber-sumber yang valid, yang bisa diverifikasi kebenarannya, yang menjadi salah satu instrumen untuk kepentingan tabayun dan juga klarifikasi. Dan jalan serta langkah itu sudah ditempuh, dan Majelis Ulama Indonesia sudah memiliki beberapa informasi yang diuji validitasnya serta terkonfirmasi, sehingga proses klarifikasi, proses tabayun, sekalipun yang bersangkutan tidak berkenan untuk bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia, kita sudah memiliki sumber yang valid. Termasuk juga sumber-sumber yang secara sekunder memberikan laporan valid, divalidasi, dan itu tidak hanya disampaikan sekali dua kali tetapi berulang-ulang dengan sumber yang beragam. Kalau memang tidak berkenan bertemu karena alasan misalnya kesulitan, Majelis Ulama Indonesia juga terbuka untuk bisa menerima Pak PG di Majelis Ulama Indonesia agar ada proses penjelasan secara lebih utuh, begitu ya. Saya kira ini biasa saja. Mengenai posisi kewenangan, Majelis Ulama Indonesia melakukan pengkajian dan juga penetapan fatwa ini atas dasarnya istifta, ya, permintaan. Fatwa itu adalah jawaban keagamaan yang diajukan oleh mustafti, oleh peminta fatwa. Peminta fatwa itu bisa dari elemen masyarakat yang gundah karena merasa praktek keagamaannya terusik, kemudian ajaran keagamaannya merasa ternodai, dan juga ada permintaan dari pemerintah yang secara eksplisit disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia. Artinya ini tidak ujuk-ujuk kemudian kita tiba-tiba datang, tiba-tiba memfatwakan. Ada proses yang cukup panjang sehingga Majelis Ulama Indonesia melakukan pengkajian, kemudian melakukan telaah, bahkan hingga menetapkan fatwa keagamaan. Oke, kita akan tunggu hasil penelitian dari MUI kemudian akan dibuka kepada publik, dan apakah kemudian sikap MUI nanti akan mengambil fatwa, kita akan tunggu ke depannya seperti apa. Terima kasih Pak Asrorun Niam, Ketua MUI Bidang Fatwa, telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.